salam bahagia. Selamat pagi Ibu Ida. Ya, pagi Pak. Ya, jadi saya dari CGP Angkatan 9 Ilmu Spasambo. Kali ini kami akan berdialog tentang pra-observasi untuk observasi kelas. Jadi setelah ini nanti kami akan lanjutkan dengan observasi di kelas ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ida, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri? Ya, sehat. Ya, jadi mungkin kita bisa memulai tanya jawab sedikit sebelum kita masuk ke dalam observasi kelas. Jadi sebelumnya nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum melakukan proses observasi atau lebih mengarah kepada supervisi kelas ya Bu ya. Jadi adapun diadakannya observasi ini yaitu untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya supaya sebelumnya nanti itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lebih percaya diri dan mungkin lebih mengetahui apa tujuan daripada observasi kelas kita ini. Begitu ya Bu ya? Oke, jadi Ibu kira-kira untuk pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas? Oke, baik Pak, terima kasih. Melalui kegiatan menggunakan pendekatan saintifik, TPAC dan modul pembelajaran based learning, peserta didik mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi yang tepat. Jadi materinya puisi ya? Ya, puisi. Jadi tujuannya untuk mengetahui unsur pembangun, Ya, unsur pembangun puisi. Puisi. Nah, dari tujuan yang akan Ibu capai itu, kira-kira bagaimana pembelajarannya nanti, media yang digunakan apa, kemudian metode pembelajarannya kira-kira bagaimana Bu? Kalau saya metode menggunakan metode pendekatan saintifik, terus model pembelajaran project based learning, sama modelnya saya menggunakan tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Ya, jadi ada tanya jawabnya, diskusinya. Tapi nanti direncanakan kelas dibagi-bagi dalam kelompok ya. Kemudian ada penugasan. Ini penugasannya maksudnya bagaimana ini? Penugasannya ini pembagian kelompok, terus saya berikan tugas kepada siswa. Mereka akan mengerjakan kelompok diskusi bersama. Berarti tugasnya langsung dikerjakan di dalam kelas, dalam kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Ya, jadi menarik sekali. Saya penasaran bagaimana nanti proses pembelajarannya di kelas. Kemudian kira-kira kapan kita bisa melaksanakan ini? Kebetulan hari ini saya ada jam, jadi kita bisa langsung saja ke kelas habis ini Pak. Boleh, jadi kita bisa langsung memulai. Jadi mungkin untuk pranya ini kita tidak usah terlalu banyak ini ya, karena kita akan langsung ke kelas. Ya, sangat bagus malah supaya lebih ini. Jadi tapi semua persiapan sudah dilaksanakan ya Bu ya. Dan PP-nya ada bawah? Ada Pak. Ada, oke baik. Jadi tidak usah kita panjang lebar, mungkin kita langsung masuk ke kelas saja untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian dari strategi pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi, kemudian tujuan pembelajarannya, itu yang akan kita laksanakan di kelas. Jadi bahwa strateginya bagaimana penugasan di kelas, kemudian diskusi kelompok, kemudian ada penugasan. Penugasannya ini membuat puisi atau hanya menentukan unsur-unsur pembangun Pak. Hanya menentukan unsur pembangun, jadi tidak sampai kepada keterampilan menulis puisi ya. Ya, belum sampai di situ. Oke, baik. Jadi saya kira begitu Ibu. Saya menunggu, kita langsung masuk ke kelas. Saya menunggu bagaimana actionnya Ibu di kelas. Jadi persiapkan semangat ya mentalnya supaya kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti setelah ini juga saya akan ambil video di kelas, tapi mungkin durasinya agak singkat, nanti kita skip saja ya supaya lebih. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita langsung ke kelas saja. Baik Pak. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anak.
pelajarannya puisi. Tujuannya peserta didik mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur, dengan memperhatikan unsur pembangun puisi yang tepat. Jelaskan, sudah berarti sudah paham? Sudah. Sekarang waktunya kita bagi kelompok, ya. Bagi kelompok seperti biasa yang ibu bagi, ya kan? Kelompok kalian tahu masih ingat masing-masing kelompoknya kan? Ayo kita bergerak sekarang dan bagi kelompok. Surat kecil untuk Tuhan, ya. Yang kedua, kalau kelompok kedua, puisi tentang startup, paham? Jadi cari unsur-unsur membangun di puisi startup, paham? Yang kelompok tiga, yang ini puisi jaket berumur darah, ya. Cari unsur pembangun jaket berumur darah. Ayo jangan ya diskusi ya, jadi kelompok. Paham? Gabung balik kerja sama. Ayo kerja sama. Yang ini jangan kasih ngobrol sendiri, jangan seperti kerja sama diskusi. Tunjuk mana ini moderatornya. Mau tulisnya? Enggak, digabung. Kasih keluar bukunya, jangan hanya diam melamun, kerjasama. Tunjuk ketuanya siapa, wakilnya siapa, ya. Tunjuk. Kelompok yang ini, jangan diam saja. Tunjuk ketuanya siapa. Ayo, ketuanya. Ini notulen. Yang lain kelompoknya, ayo kerjasama. Jangan asing sendiri. Jangan sendiri. Ayo kerjasama. Jadi belakang. Bisa? Bisa tidak? Kalau gitu tanya gurunya ya. Kalau begitu, terus. Yang ini. Oke, jadi. Kunci tadi ibu sudah kasih, yang kalian tulis. Itu yang dicari untuk bangunnya. Paham kan? Bagaimana kelompoknya? Bagaimana? Bisa. Penulisnya siapa? Notulennya yang lebih pokoknya siapa? Ayo. Laki-laki, jangan tinggal diam saja ya. Moderatornya Tom. Moderatornya. Siap nanti maju di depan paparkan. Untuk ini, perkenalkan teman-temannya. Oke, waktunya. Jangan lama-lama ya. Karena kan yang cari unsur pembangunnya
3 langsung Kata aja. berumur darah dipilih karena Semua anggota kelompoknya masuk atau orang saja yang maju? dengan darah yang keindahan yang Moderatornya langsung memperkenalkan anggota kelompoknya. kata jaket menunjukkan Yang membaca. bahwa integritas dari mahasiswa yang menggambarkan demokrasi diisi oleh mahasiswa yang memperjuangkan tanah air dari penguasa Rian yaitu PKI. Kata darah menggambarkan telah terjadinya perjuangan yang sangat besar untuk memperhatikan tanah air. Kata ini di bawah terik matahari Jakarta menggambarkan kejadian tersebut telah terjadi di siang hari. 2. Majas atau gaya bahasa adalah pemakaian kata-kata siasa dan pembandingan yang telah terdapat di puisi tersebut. Jaket berumur darah. Dia puisi tersebut ada Ya, baik. beberapa majas. Satu, Sudah semua pada kelompoknya? adalah Ya. ungkapan Kalau begitu perwakilan maju masing-masing kelompok. kualitas suatu Langsung saja kita ke kelompok yang sudah siap pertama yaitu kelompok 3. ledakan Ayo kelompok 3 dan rekan-rekannya maju untuk menyaksikan hasil diskusi kalian. setelah Ayo kelompok 3 langsung aja. tiga Semua anggota kelompoknya masuk atau orang saja yang maju? spanduk rumah itu Moderatornya langsung memperkenalkan anggota kelompoknya. kata pandir Yang membaca ulang 2 kali untuk memperkuat keberadaan spanduk perlawanan terhadap kekuasaan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 selesai menyampaikan diskusi kami. untuk semua kelompok pengantarnya sudah sangat baik. Ditingkatkan lagi untuk materi minggu depan kita lanjut lagi untuk minggu depan. Baik, terima kasih. Siap. Ya, selamat pagi Ibu pengajar praktik, pagi Ibu Ida. Ya, jadi saat ini saya bersama dengan pengajar praktik saya Ibu Selvi dan Ibu Ida, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Kebetulan sekali Bu ya, kita satu jurusan sama-sama guru bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau sendiri? Ya, baik. Baik, Ibu Silvi izin hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu Ida melaksanakan kegiatan observasi di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Terima kasih atas waktunya Ibu Ida. Baik, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ida berkaitan dengan jalannya proses observasi kelas atau pembelajaran yang sudah kita lalui, di mana proses pembelajaran itu kita sudah laksanakan di kelas bersama-sama kemarin di kelas 8-nya Ibu Ida. Nah, untuk pertanyaan mengenai perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaannya Bu setelah kita melakukan observasi? Oh iya, baik. Terima kasih sebetulnya. Perasaan saya sebagai guru mendapat observasi dari Bapak Inggris selaku guru senior, tentu saja senang sekali karena itu menambah pengalaman saya, menambah ilmu buat saya, karena itu untuk acuan pembelajaran koreksi buat saya ke depannya, apakah ada kesalahannya ada di mana begitu. Ya, terima kasih Ibu Ida bahwa yang saya lihat sudah sangat baik
sudah sangat baik. Hanya mungkin saya mau menanyakan kira-kira Ibu bisa menceritakan kembali pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Oh iya, tahap-tahapannya pertama tuh saya masuk dalam kelas, terus saya menyiapkan kelas, saya menyiapkan anak-anak untuk memberi salam, terus kemudian mengabsen, masuk dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya mengingat lagi, saya suruh mengulang lagi mata pelajaran-pelajaran yang minggu lalu atau hari-hari kemarin sebelum saya melanjutkan materi-materi berikutnya. Kemudian habis itu saya masuk dalam materi berikutnya, memberikan penjelasan pada siswa. Kemudian setelah memberikan penjelasan, saya memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian saya menyuruh siswa untuk mengerjakan beberapa tugas atau soal. Ya. Oke, seingat saya kemarin materinya tentang puisi ya. Iya. Puisi mungkin area pengembangan untuk karena masih ke-13 ya untuk kelas 8 di sana. Area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilannya kira-kira bagaimana, Bu? Saya pengembangannya menyuruh siswa untuk menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dalam puisi. Kemudian menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan. Oke, jadi kemarin sudah melakukan pembelajaran untuk menulis puisi. Ya, jadi ada hasil yang didapatkan dari pembelajaran kemarin, yaitu dari segi keterampilan menulis. Nah, dari sekian siswa yang ada di situ, mungkin Ibu mengalami kendala-kendala dalam menerapkan pembelajaran membuat puisi ini kepada siswa. Kira-kira ada mungkin kendala-kendala yang Ibu bisa sampaikan? Iya, kendala-kendalanya ada beberapa siswa yang ketika kami memberikan tugas untuk menulis teks puisi, ada beberapa siswa yang sibuk bermain di dalam kelas. Di antara beberapa sibuk bermain, ada yang ada yang malahan tidak fokus dalam arti tidur gitu. Tapi itu buat saya tidak menyerah. Saya bertujuan siswa bagaimana caranya biar mereka mau ikut melakukan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan cara saya menegur mereka memberi contoh kepada siswa begini cara membuat teks puisi. Jadi memang bahwa ada saja ya siswa yang mungkin kurang aktif. Ya, kira-kira begitu. Mungkin Ibu bisa melihat apa yang mengakibatkan anak itu menjadi kurang aktif. Ya, misalnya tadi sibuk dengan kegiatannya yang lain, padahal teman-temannya yang lain sibuk buat puisi, tetapi ada saja siswa yang mungkin tidur-tiduran atau santai-santai atau bahkan tidak menggubris sama sekali tugas. Mungkin apa yang Ibu lihat, apa yang menjadi dasar sampai mereka melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin untuk saya pribadi kurang fokusnya siswa dan mungkin kurang aktifnya saya terhadap siswa melalui pendekatan. Menjelaskan, mungkin saya hanya berfokus pada beberapa siswa, sedangkan siswa lain saya kurang fokus. Jadi saya mungkin kedepannya saya lebih melakukan pendekatan terhadap siswa. Ya, jadi sudah muncul langsung rencananya pendekatan. Kira-kira pendekatannya bagaimana, Bu? Saya melalui metode pembelajaran lebih memperhatikan siswa-siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui misalnya lebih memperhatikan siswa-siswa yang kurang aktif, lebih banyak siswa yang aktif, lebih asik main sendiri dalam kelas gitu. Ya, mungkin ada saya perhatikan kemarin dari pembagian kelompok
apakah mungkin ini ada pengaruhnya juga ya, bahwa anak ini ketika dengan di satu kelompok kan dengan si A, satu kelompok dengan si B akan berdampak kalau seharusnya A ini dengan C, jangan disatukan dengan B. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, oke. Baik Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti akan terrealisasi, memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya yang Ibu sudah lakukan. Jadi nanti setelah ini saya akan menunggu cerita baik lagi dari Ibu. Kira-kira apa yang bisa direalisasikan, kemudian apa yang tidak. Nah, kita akan mencoba melakukan perubahan-perubahan dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi. Jadi nanti mungkin kita menunggu waktu yang tepat ya Bu ya, untuk kita lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana kendala-kendala seperti yang Ibu sudah rasakan tadi di dalam kelas. Oke, baik. Jadi segera mungkin ya Bu ya, mungkin kita bisa atur setelah ini. Mungkin nanti semester yang baru, apalagi ini sudah akan mendekat ujian, ya ini sudah minggu-minggu terakhir melakukan proses kegiatan pembelajarannya. Nanti bulan April sudah masuk ke dalam. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Ida. Mungkin dari Ibu Fasi pengajar praktik bisa ada yang ingin disampaikan, mungkin memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan kami tadi. Baik, terima kasih sebelumnya untuk dari Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Jadi anggota kami sudah sangat terlihat tadi menyampaikan tujuannya, kemudian Pak Yunus menyampaikan hasil observasi kemarin, kemudian Ibu Ida mengonfirmasi dan mengasah area pengembangan yang cukup maksimal, kemudian menemukan apa yang harus dilakukan. Itu sudah mencerminkan kita dalam proses coaching supervisi akademik. Harapannya sama dengan yang Pak Yunus sampaikan, semoga area pengembangan yang tadi sudah direncanakan itu dapat direalisasikan dengan waktu yang singkat. Jadi waktunya itu bisa ditentukan, oh kayaknya minggu pertemuan berikutnya sudah bisa, seperti itu ya. Jadi ditunggu kabar baiknya, cerita baiknya untuk proses pembelajaran ke depannya. Oke, seperti itu Pak Yunus. Oke, terima kasih Ibu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik ini kita selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu pengajar praktik yang waktunya sangat padat, tetapi menyempatkan diri untuk hadir di SMP Negeri 14 ini untuk kita sama-sama melakukan pendampingan. Ibu Ida, terima kasih atas waktunya. Kita akan tetap berkolaborasi untuk pengembangan pembelajaran di SMP Negeri 14 tempat. Ya, selamat pagi.